إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kebijaksanaan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya ialah bahwa Allah menjadikan para hambanya itu butuh mendapatkan kebaikan baik pada agamanya juga dunianya, serta menjadikan butuh para hambanya itu terhadap terhindar dari bahaya baik pada agamanya juga dunianya. Telah ditetapkan bahwasannya kebaikan-kebaikan ini tidak bisa diperoleh kecuali dengan menempuh usaha, menempuh cara sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dan juga mencegah dari bahaya-bahaya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum ajma'in. Allah telah menjelaskan sebab-sebab dikapainya kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat di dalam Al-Qur'an. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam sabda-sabdanya, maka barang siapa yang menempuh atau meniti jalan ini, niscaya dia akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia ataupun di akhirat, bahkan terhindar dari mara bahaya. Di antara sebab-sebab kebahagiaan tersebut, di antaranya ialah bahwa dengan merealisasikan keimanan dan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa beramal soleh baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan sedangkan dia beriman, maka akan kami berikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik, serta kami akan balas mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa." Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan, yaitu kebun-kebun, buah-buah anggur, gadis-gadis yang sebaya, dan gelas-gelas yang dipenuhi dengan minuman. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu disediakan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Tuhan mereka. Dan Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Sesungguhnya orang-orang yang beriman
dan orang-orang yang mengerjakan amal kebajikan, orang-orang yang beramal dengan amal soleh, maka bagi mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Maka ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum ajma'in, sebab-sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Seperti mencari ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu agama. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ilmu agama ini sebagai sebab diangkatnya, dinaikannya derajat seseorang baik di dunia ataupun di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Allah juga berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Allah juga berfirman, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu adalah orang yang lebih mendapatkan petunjuk, ataukah orang yang berjalan di atas jalan yang lurus? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali dengan menempuh jalan-jalan yang bisa memperolehnya. Dan cara yang baik dan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'anul Azim, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli ilmu, kepada orang yang memiliki ilmu jika kalian tidak mengetahui. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar. Wa innamal hilmu bittahallum. Dan ketenangan itu diperoleh dengan melatih diri. Karena dengan melatih diri orang bisa menjadi tenang. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadikan takwa sebagai jalan untuk mendapatkan rizki dan juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah juga berfirman, famshu fi manakibiha wa kulu min rizki. Maka tempuhlah, maka berjalanlah dari segala penjurunya dan makanlah dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan di antara sebab kebahagiaan itu datang, di antaranya Allah menjadikan tawakal itu sebagai kekuatan dan kecukupan baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan cukupkan baginya segala keperluannya. Karena kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan pula. Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak lain balasan kebaikan itu adalah kebaikan. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian di antara sebab-sebab diperolehnya kebahagiaan itu adalah dengan banyaknya istighfar.
Karena dengan istighfar ini banyak membuahkan, banyak menunaikan, banyak membuahkan kebaikan dan juga keutamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku berkata, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Tuhanmu akan menurunkan dari langit hujan yang melimpah, hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah juga akan memperbanyak harta benda kalian dan juga anak keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan juga Allah akan menjadikan kebun-kebun untuk kalian dan juga menjadikan sungai-sungai untuk kalian. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Marilah kita selalu bersemangat dalam menempuh cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menempuh dengan cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Masyarul muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat hanyalah diperoleh dari dua asas yang besar ini. Bisa diperoleh dari dasar yang besar ini. Karena dua asas yang dasar ini adalah inti dari sebab-sebab didapatkannya kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Yang mana dua hal ini adalah tawakal dan juga taqarrub ilallah. Tawakal dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Dan sembahlah Ia Allah dan bertawakallah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu serta meminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, pastilah Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung, di mana burung itu keluar pada pagi hari dalam keadaan kosong dan pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Allahu a'lam bishawab. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.